Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Nur Rahmat Arif Wicaksono dari kelas 5A dengan NPM 183101056. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah video tutorial pembuatan tabel, pembuatan relasi, pembuatan queries, dan pembuatan form pada aplikasi Microsoft Access. Video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Sistem Manajemen Basis Data dengan dosen pengampu Bapak Amrul Hinung Prihamayu SSI MCS. Di sini saya menggunakan aplikasi Microsoft Access tahun 2013. Untuk yang pertama, buka Microsoft Access pada laptop Anda, maka akan muncul blank database, kemudian klik, maka akan muncul workspace seperti ini. Untuk langkah pembuatan tabel yang pertama, bisa klik pada menu view, kemudian design view, maka akan muncul sebuah tabel name, bisa diisi dengan data mahasiswa untuk tabel yang pertama. Kemudian akan muncul workspace seperti ini. Ini bisa diisi dengan, untuk kolom yang pertama NPM, untuk data tipenya bisa diisi dengan number, kemudian nama mahasiswa. Untuk data tipenya bisa diisi dengan long text, kemudian jurusan bisa diisi dengan long text, kemudian program studi bisa diisi dengan long text untuk data tipenya, kemudian tahun masuk untuk data tipenya bisa diisi dengan number. Nah, untuk data yang pertama bisa klik save terlebih dahulu, kemudian klik 2 kali pada tables, maka akan muncul isian untuk kolomnya. Untuk datanya bisa diisi, untuk yang pertama NIM 183 bisa diisi 183 10 10 56. Misalnya nama mahasiswa Nur Rahmat, Arif Wicaksono. Kemudian jurusannya bisa diisi administrasi bisnis. Untuk program studinya bisa diisi dengan administrasi bisnis. Untuk tahun masuknya bisa diisi dengan 2018. Untuk jurusan dan program studinya, untuk mempercepat bisa di Ctrl C atau copy untuk pengisian data selanjutnya. Kemudian data yang kedua 183 10 101057 bisa diisi dengan nama siswa, misalnya Ananda Arif Kusharyanto. Untuk jurusannya bisa diisi administrasi bisnis, program studi bisa diisi dengan administrasi bisnis. Untuk tahun masuk bisa diisi dengan tahun 2018. Kemudian untuk NPM data yang ketiga bisa diisi misalkan 183101058 dengan nama mahasiswa bisa diisi Muhammad Hafid Rinaldi. Kemudian jurusannya bisa diisi dengan administrasi bisnis, program studi administrasi bisnis, dan tahun masuk bisa diisi dengan tahun 2018. Kemudian untuk data yang keempat
Untuk NPM nya bisa diisi 183.101.059 dengan nama mahasiswa Mustika Mulyawati. Untuk jurusannya bisa diisi administrasi bisnis. Untuk program studi bisa diisi administrasi bisnis, dan tahun masuk bisa diisi tahun 2018. Untuk data yang kelima bisa diisi 183.101.060. Untuk nama mahasiswa bisa diisi Ovide Octavia. Dengan jurusan bisa diisi dengan administrasi bisnis, program studi administrasi bisnis, dan tahun masuk bisa diisi dengan tahun 2018. Kemudian jangan lupa untuk di save. Nah, ini untuk tabel yang pertama. Kemudian untuk pembuatan tabel yang kedua, bisa klik pada create, kemudian pilih tables. Nah, untuk tabel yang kedua, maka akan muncul tampilan workspace seperti ini. Untuk pembuatan tabel yang kedua bisa klik pada menu view, kemudian design view, kemudian tabel name-nya bisa diisi dengan data orang tua. Kemudian klik OK. Nah, maka akan muncul tampilan workspace seperti ini. Untuk file name yang pertama bisa diisi dengan npm, dengan data tipenya bisa diisi dengan number, kemudian nama ayah. Untuk data tipenya bisa diisi long text, kemudian nama ibu, data tipenya bisa diisi dengan long text, kemudian pekerjaan ayah, data tipenya bisa diisi dengan long text, kemudian alamatnya bisa diisi dengan long text. Kemudian jangan lupa untuk klik save terlebih dahulu. Setelah itu bisa klik 2 kali pada tabel data orang tua, maka akan muncul tampilan workspace seperti ini. Untuk npm nya bisa diisi 183.101.056. kemudian nama ayah bisa diisi dengan Sunyoto, kemudian nama ibu bisa diisi Dasmina, kemudian pekerjaan ayah bisa diisi dengan wira swasta, kemudian alamatnya bisa diisi dengan Magetan. Untuk data yang kedua bisa diisi npm nya 183.101.057. Nama ayah bisa diisi dengan Raffi, nama ibu bisa diisi dengan Nagita, pekerjaan ayah bisa diisi dengan pengusaha, alamat bisa diisi dengan Ngawi. Kemudian untuk npm yang ketiga 183.101.058. Untuk nama ayah bisa diisi dengan Tengku Wisnu, nama ibu bisa diisi Siren, pekerjaan ayah bisa diisi dengan pedagang, alamatnya bisa diisi dengan Madiun. Kemudian data yang keempat maksudnya 183.101.059. Nama ayah bisa diisi dengan
Ray, nama ibu bisa diisi Dinda, dan pekerjaan ayah bisa diisi dengan polisi. Untuk alamatnya bisa diisi Ponorogo. Kemudian NPM yang kelima bisa diisi 183.101.060. Untuk nama ayah bisa diisi dengan nama ayah yang kelima bisa diisi dengan Andika. Nama ibu bisa diisi Pusi. Untuk pekerjaan ayah bisa diisi dengan guru. Untuk alamatnya bisa diisi dengan Pacitan. Kemudian jangan lupa klik save. Nah, ini untuk tabel data yang kedua. Untuk tutorial pembuatan tabel sudah selesai. Kemudian akan dilanjutkan pembuatan relasi antar tabel. Untuk langkahnya bisa klik pada menu Database Tools, kemudian Relationship. Karena relationship-nya antar tabel, maka klik pada data mahasiswa add. Kemudian data orang tua juga di add. Kemudian klik close. Nah, maka akan muncul dua tampilan seperti ini. Jangan lupa untuk dihubungkan antar primary key-nya. Nah, maka akan muncul edit relationship-nya. Kemudian sudah benar NPM dengan NPM antar data mahasiswa dengan data orang tua pada tabel tersebut. Kemudian klik create, maka akan muncul garis relationship-nya. Bisa diubah-ubah. Nah, itu pembuatan relasi pada Microsoft Access. Jangan lupa klik save. Kemudian untuk langkah yang ketiga, pembuatan queries pada data mahasiswa dan data orang tua. Untuk yang pertama, queries antar satu tabel. Untuk tabel yang pertama data mahasiswa, klik pada Database Tools. Mohon maaf, untuk pembuatan queriesnya pada menu create, kemudian klik query design. Maka akan muncul show tabelnya data mahasiswa dan data orang tua. Karena pembuatan queries yang pertama antar satu tabel, klik data mahasiswa, add, kemudian close. Untuk field name-nya bisa diisi NPM. Untuk yang kedua, nama mahasiswa. Untuk yang ketiga, tahun masuk. Kemudian klik save. Untuk queriesnya bisa diisi dengan data mahasiswa, dan tahun masuk. Kemudian klik OK. Nah, maka akan menghasilkan queries seperti ini. Data mahasiswa dan tahun masuk. Secara otomatis akan menghasilkan queries seperti ini. Kemudian pembuatan queries antar dua tabel bisa dipilih menu create, kemudian query design. Kemudian akan memunculkan show tabel seperti ini. Untuk data mahasiswa bisa klik add, kemudian data orang tua klik add, kemudian close. Pastikan untuk pembuatan queries antar dua tabel sudah dihubungkan relationship-nya, dan untuk primary key-nya NPM dan NPM-nya harus sama. Kemudian field name-nya bisa diisi NPM untuk data mahasiswa, kemudian nama mahasiswa,
kemudian tahun masuk, kemudian nama ayah, kemudian nama ibu, kemudian alamat. Kemudian jangan lupa untuk klik save. Kemudian akan muncul query name, bisa diisi dengan data mahasiswa dan orang tua. Kemudian klik OK. Nah, maka akan muncul queries antar dua tabel data mahasiswa dengan nama orang tua. Untuk selanjutnya adalah penambahan calculate pada tabel. Caranya, untuk yang pertama pada kolom selanjutnya bisa diisi untuk data tipenya karena nilai number. Untuk judul kolomnya bisa diisi dengan nilai desain web. Untuk data kolom kedua bisa diisi data tipenya number, dengan fieldnya bisa diisi dengan judul nilai kearsipan. Kemudian untuk data nilainya bisa diisi untuk Nur Rahmat 98, nilai kearsipan 98. Kemudian untuk nilai Arnanda, nilainya bisa diisi 97, bisa diisi 97. Kemudian untuk Muhammad bisa diisi nilainya 96, nilai kearsipan 96. Kemudian Mustika untuk nilai desain web bisa diisi dengan 95, nilai kearsipan 95. Kemudian untuk Ovi bisa diisi 94, nilai kearsipan 94. Kemudian klik save. Nah, maka akan menghasilkan tambahan kolom nilai desain web dan nilai kearsipan. Kemudian untuk function calculate-nya bisa untuk langkah pertama klik pada menu view, kemudian design view. Nah, maka akan muncul kolom tambahan desain web dan kearsipannya tadi sudah muncul. Kemudian untuk yang ke selanjutnya adalah jumlah nilai. Untuk data tipenya bisa diisi dengan calculate. Nah, maka akan muncul expression builder-nya. Untuk rumusnya, the example of expression include-nya field 1 plus field 2. Itu untuk misalnya. Kemudian untuk penambahan karena judul kolomnya jumlah nilai, maka penjumlahan dari nilai desain web, klik 2 kali, kemudian plus, kemudian field yang kedua nilai kearsipan. Kemudian setelah itu klik OK, jangan lupa. Kemudian OK. Jangan lupa untuk di save. Kemudian pergi ke data tabel data mahasiswanya. Nah, maka akan muncul secara otomatis jumlah nilai dari nilai desain web dan nilai kearsipan. Untuk selanjutnya adalah pembuatan form. Untuk langkahnya, pilih pada menu create, kemudian pilih form. Untuk form ini data mahasiswa. Nah, maka akan menampilkan sebuah workspace seperti ini. Kemudian untuk langkah pertama, klik menu view, kemudian design view. Maka akan menghasilkan tampilan workspace seperti ini. Ini bisa diatur untuk tata letak dan lebar dari masing-masing form tersebut. Untuk langkahnya, klik pada logo kecil untuk panah 4 ini. Kemudian pada menu arrange,
pilih remove layout. Nah, setelah remove layout, atur tata letak atau lebar dari masing-masing form tersebut. Untuk NPM bisa dibuat seperti ini. Kemudian nama mahasiswa, kemudian jurusan, setelah itu program studi, setelah itu tahun masuk, setelah itu nilai desain web, nilai kearsipan, kemudian jumlah nilai. Nah, untuk melihat hasil tampilan dari form untuk tata letak lebarnya bisa lihat di menu home, kemudian view, form view. Nah, maka akan menghasilkan tampilan seperti ini. Kemudian kembali lagi ke design view. Untuk jurusannya bisa diperlebar sedikit. Kemudian bisa mengedit headernya, data mahasiswa Politeknik Negeri Madiun. Yes, enter. Kemudian jurusan administrasi bisnis, program studi administrasi bisnis. Untuk font size-nya bisa diperkecil pada menu format. Bisa dibuat center. Kemudian bisa tambah logo pada menu desain, kemudian klik logo tersebut, klik logo ini. Tambahkan logo yang sudah disiapkan. Kemudian klik OK. Kemudian untuk membuat ukuran logonya pada property sheet-nya, size modenya bisa dibuat zoom. Bisa diatur ukuran sesuai keinginan. Setelah itu, untuk membuat fill dari headernya, klik form header, kemudian pada menu format, save fillnya bisa dibuat putih. Kemudian untuk detailsnya bisa dibuat abu-abu. Dan untuk NPM jurusan program studi tahun masuk nilai desain web dan seterusnya bisa diubah shape outline-nya menjadi hitam untuk memperjelas. Kemudian save file-nya bisa dibuat putih. Kemudian untuk selanjutnya adalah penambahan pada menu button. Untuk langkahnya, yang pertama klik pada desain, kemudian cari logo buttonnya,
bisa ditambahkan untuk logo buttonnya. Untuk yang pertama, record navigation, bisa dipilih untuk common button wizardnya, yaitu data pertama. Pilih kategorisnya record navigation, actionnya bisa dibuat go to first record. Kemudian next, kemudian ada pilihan text or picture, pilih text, kemudian isi rename-nya menjadi data pertama. Kemudian next, untuk isian ini bisa di next, tidak perlu dirubah. Kemudian finish. Nah, maka akan menghasilkan button seperti berikut. Kemudian untuk yang kedua, pembuatan button yang selanjutnya adalah data sebelumnya. Untuk kategoris record navigation, terus sebelumnya actionnya bisa go to previous record. Kemudian next, teksnya bisa diisi data sebelumnya. Kemudian klik next, kemudian finish. Kemudian pembuatan button yang keempat, yaitu data selanjutnya. Untuk record navigationnya, kategorinya record navigation, actionnya bisa diisi go to next record. Untuk teksnya bisa diisi data selanjutnya. Kemudian klik next, kemudian finish. Bisa diatur tata letaknya. Kemudian klik button yang keempat, yaitu data terakhir. Kategorisnya bisa dibuat record navigation, actionnya bisa diisi go to last record. Untuk isiannya bisa dibuat teks dengan kalimat data terakhir. Kemudian klik next, kemudian finish. Nah, maka menghasilkan button data pertama, data sebelumnya, data selanjutnya, dan data terakhir. Untuk desain data pertama, data sebelumnya, dan data selanjutnya, dan data terakhir bisa dibuat filenya bisa dibuat sesuai dengan selera. Kemudian pembuatan untuk membuktikan apakah buttonnya sudah dapat berfungsi atau tidak, klik pada form view, kemudian klik data selanjutnya, data terakhir, data pertama, data selanjutnya, data sebelumnya. Nah, keempat button tersebut sudah berfungsi, maka akan pembuatan button yang selanjutnya, yaitu untuk pembuatan button tambah data. Kemudian tambah add new untuk kategorisnya record operation, actionnya add new record. Klik next, kemudian teksnya bisa diisi dengan tambah data, kemudian klik next, kemudian finish. Kemudian button yang kedua, kategorisnya record operation, actionnya bisa diisi dengan delete record. Kemudian teksnya bisa diisi hapus data. Klik next, kemudian finish. Kemudian pembuatan button yang ketiga, yaitu simpan data.
Untuk kategorisnya bisa diisi record operation, actionnya bisa diisi save record, kemudian klik next. Nah, maka akan muncul pilihan text or picture. Pilih teks, kemudian isi simpan data, kemudian klik next, kemudian finish. Nah, maka akan menghasilkan 3 button tambahan lagi. Bisa diatur untuk tata letaknya. Untuk desain dari 3 button ini juga bisa diedit sesuai seleranya. Untuk baik, cukup sekian atas video tutorial mengenai pembuatan tabel, pembuatan relasi, pembuatan queries, dan pembuatan form pada aplikasi Microsoft Access. Apabila terdapat suatu kesalahan atau kurangnya, saya meminta maaf sebesar-besarnya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.